Banyak pakar dan para ahli yang telah memprediksikan bahwa Jakarta akan tenggelam. Hal ini disebabkan karena permukaan tanah Jakarta terus mengalami penurunan 5 hingga 15 cm setiap tahunnya. Dan ternyata prediksi itu bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Ini adalah buktinya. Nah, teman-teman, ini adalah daerah Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Dulunya di sini merupakan area pemukiman penduduk yang sangat padat. Banyak sekali rumah dan bangunan yang berada di sini. Namun sekarang semua bangunan-bangunan itu sudah hilang dan berganti menjadi lautan. Nah, uniknya nih teman-teman, ada satu bangunan yang tersisa yang masih kokoh berdiri walaupun sudah tidak utuh lagi, dan itu adalah bangunan masjid. Dulu sekitar 4 tahun yang lalu, masjid ini masih bisa dipakai dan digunakan oleh para warga dan posisinya berada jauh dari garis pantai. Namun sekarang bisa teman-teman lihat sendiri, kondisinya sudah hampir tenggelam. Ya, sudah hampir separuh dari badan masjid ini tenggelam oleh air laut. Nah, teman-teman, saya penasaran ingin melihat dari dekat kondisi masjid tersebut ya, karena ini merupakan sebuah keajaiban. Bangunan lain sudah hilang, masjid ini masih berdiri. Ini saya coba akan ke sana ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lumayan dalam nih, sepaha ya. Dalam dalam. Nah teman-teman, saya sebenarnya ingin ke sana, langsung ke lokasi masjid yang tenggelam, cuma karena ini kondisi air lautnya dalam nih ya, ini di pinggir aja udah sepaha, jadi saya nggak memungkinkan untuk ke sana karena ya lagi pasang ya, kata anak-anak ini air lautnya lagi pasang, jadi saya nggak bisa ke sana. Mungkin sepinggang kalau teruskan ke sana, saya lumayan ngeri juga ya. Kondisi seperti ini jujur membuat saya merasakan sangat khawatir, karena memang ancaman Jakarta tenggelam itu bukan main-main, sudah terbukti ya. Bisa dibayangkan sama teman-teman yang dulunya merupakan daratan yang menjadi pemukiman penduduk, kini sudah jelas menjadi lautan dan tenggelam cukup dalam. Maka untuk mengantisipasi agar air laut tidak tumpah ke daratan dan masuk ke pemukiman warga, dibangunlah sebuah tanggul yang membentang kurang lebih sekitar 13 km. Namun kondisi tanggul ini juga kurang kokoh ya sebenarnya, dan terlalu tipis untuk ukuran tanggul laut. Dan kondisinya sekarang ini tanggul itu sudah terjadi keretakan di mana-mana dan terjadi kebocoran. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, tanggul ini dibangun pada zaman Gubernur Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang memang berfungsi untuk mencegah air laut agar tidak semakin naik ke darat.
Dulu sebelum dibangun tanggul ini, air laut itu sampai ke pemukiman warga, bahkan sampai ke jalan raya. Namun dengan adanya tanggul ini, maka air laut yang ke daratan otomatis bisa dicegah. Namun ya seperti yang kita tahu bahwa tanggul ini sekarang telah mengalami kebocoran atau rembes di beberapa titik. Nah, ini tentu menjadi kekhawatiran kita semua ya. Semoga pihak yang berwenang, pemerintah, bisa cepat tanggap untuk mengatasi masalah ini sehingga kerusakan tanggul tidak semakin parah dan warga Jakarta khususnya di daerah Muara Baru bisa terselamatkan. Dulu masih ada atapnya, masih apa sih namanya, masih berbentuk kubahnya itu masih ada. 4 tahun apa 5 tahun kan ya, udah mulai air udah mulai masuk ke motor. Dulu juga sama kalau misalkan dipasang ya, waktu ini belum Di tanggul ini, itu setiap ada pasang itu pasti ke sana. Tembus di jalan raya. Sekarang, lautan yang dulunya daratan ini dijadikan arena bermain oleh anak-anak sekitar daerah Muara Baru. Selain itu, lautan ini juga banyak dijadikan spot memancing oleh para warga. Wah, mantap. Itu apa? Itu apa? Kerang sama begitu. Ini mau dimakan? Iya. Apa dijual? Direbus dulu. Direbus dimakan. Dimakan sendiri gitu, nggak dijual? Ya. Banyak. Apa ini, keong apa kerang? Kerang sama keong ya? Nggak ada ikan? Iwang kakak. Nah, ternyata benar teman-teman, kondisi di area masjid tersebut sudah cukup dalam hingga mencapai dada orang dewasa. Nah, ini membuktikan bahwa dengan begitu cepatnya daratan Jakarta ini turun, sehingga dalam kurun waktu hanya 4 tahun, lautan sudah mencapai dada orang dewasa. Sebagai masyarakat, kita hanya bisa berharap semoga ada perhatian serius dari pemerintah mengenai masalah ini. Jikapun penurunan tanah Jakarta tidak bisa dicegah, maka perlu ada upaya yang lebih besar lagi agar kota Jakarta bisa diselamatkan. Terima kasih sudah menonton channel City Explorer. Real Life, Real Explore. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.